Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan diskusi kita dalam pembahasan ekonometrika lanjutan. Khususnya hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang estimasi regresi nonlinear. Estimasi regresi nonlinear pada pembahasan kali ini kita akan bagi dalam dua kali pertemuan, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang model nonlinear dalam variabel tunggal, ya. Jadi dalam bentuk skema polinomial maupun logaritma. Jadi fokusnya itu adalah model nonlinear dengan menggunakan khususnya pangkat atau bentuk nonlinear lainnya dalam variabelnya. Selain itu ada juga metode logaritma. Nah, pertemuan minggu depan kita akan menggunakan model nonlinear lain dalam skema dummy, di mana kita akan membahas kembali tentang dummy dependent variable dan bagaimana dummy dependent variable kita kaitkan dengan dummy independent variable. Nanti akan kita bahas dalam pertemuan minggu depan. Baik, agenda materi dalam presentasi saya hari ini secara umum hanya mencakup dua. Kita akan berbahas sedikit tentang cakupan regresi fungsi nonlinear dan fokus pada fungsi nonlinear dalam variabel tunggal dalam skema polinomial maupun logaritma. Nah, cakupan fungsi regresi nonlinear, kenapa? Karena sejauh ini yang kita bahas, regresi yang kita gunakan adalah regresi linear, meskipun kemudian variasi modelnya, variasi tekniknya itu bermacam-macam. Kita bahas tentang teknik dengan time series misalnya, kemudian kita gunakan pendekatan simultan, regresi persamaan simultan, kemudian kita menggunakan panel data, bahkan kita terakhir berdiskusi tentang model spasial atau yang kemudian dikenal dengan spatial econometrics. Nah, pendekatan fungsi regresi linear ternyata cocok untuk beberapa variabel, namun terkadang tidak untuk beberapa variabel juga, karena beberapa fungsi di dalam ekonomi pada dasarnya, misalkan fungsi total cost. Fungsi total cost karakteristiknya, nature-nya itu adalah fungsi kubikel atau fungsi pangkat 3. Atau kemudian kita berdiskusikan tentang marginal cost yang secara konseptual itu bentuknya adalah fungsi kuadratik atau nanti kita kenal dengan yang biasa kita kenal dengan fungsi parabola. Di sisi lain kita juga punya fungsi yang menggunakan pangkat atau fungsi eksponensial. Yang paling terkenal itu adalah fungsi Cobb-Douglas. Nah, bagaimana kita melakukan regresi berganda di mana kita memiliki peluang untuk memperluas model regresi kita dengan skema-skema model nonlinear di satu atau lebih variabel independen. Jadi cakupannya diskusi kita adalah bagaimana kita menggunakan skema nonlinear pada satu atau lebih variabel dependen maupun independen, khususnya di variabel X yang kita bahas. Misalnya kita punya contoh hubungan antara test score dan rasio guru dan murid, terlihat seperti linear, ya, karena hubungannya kalau teman-teman lihat hubungannya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, test score-nya landai dengan hubungan yang negatif. Semakin banyak student teacher ratio, semakin besar student teacher ratio-nya, maka semakin kecil test score-nya. Pun sebaliknya, semakin kecil. Jadi kalau rasio guru dan murid
terhadap guru itu relatif kecil, ya. Jadi satu guru itu meng-hire lebih kecil murid, itu memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan uh, rasio yang lebih tinggi, artinya satu guru harus menghandle 40 siswa misalnya. Tentunya akan berbeda dengan satu guru yang harus menghandle hanya 20 atau 25 siswa. Kalau di sisi lain, kalau kita lihat model ini, ternyata hubungannya, nah, mulai terlihat dia punya hubungan yang non-linear. Jadi tidak selinear semudah yang kita bayangkan kalau kemudian kita akan menggunakan regresi linear biasa. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata realnya kita punya hubungan Y dan X itu sifatnya non-linear, di mana dampak perubahan Y karena perubahan X bergantung pada nilai X, sehingga efek marginalnya tidak konstan. Nah, teman-teman ketahui kalau kita punya model linear, seperti model ini misalnya, ya, apa yang bisa kita lihat dari kita amati dari efek marginalnya? Efek marginalnya akan konstan dimanapun. Ya, karena itulah slope-nya dalam fungsi linear itu biasanya seperti ini, A plus BX. Nah, di setiap titik apapun dia akan punya efek marginal yang sama. Tapi berbeda dengan fungsi nonlinear, di mana di setiap titik X bisa jadi punya fungsi marginal yang berbeda. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau kita melihat hukum Gaussian, kita mengingat hukum Gaussian, semakin bertambah X-nya, maka tambahan Y-nya juga semakin lama semakin kecil. Nah, bagaimana jika terjadi spesifikasi fungsi menjadi fungsi linear? Tentunya, maka bentuk fungsinya bisa jadi akan salah. Yang seharusnya kita harus menggunakan fungsi non-linear, ternyata kita memaksakan fungsinya itu adalah fungsi linear. Nah, bisa jadi kita melihat efeknya yang seharusnya kita akan melihat efeknya itu punya slope atau marginal yang berbeda-beda di setiap titik, kemudian kita paksakan dengan model linear semuanya harus sama. Nah, di satu sisi, estimator efek Y terhadap X juga akan bias, bahkan salah ketika dihitung rata-ratanya, ya, karena kita memaksa melinearkan persamaan ini. Jadi kita linearkan, sehingga rata-ratanya kita hitung di sini, padahal realnya itu ada di sini. Nah, kalau di matematika kita bisa menghitung titik-titik ini hanya dengan menggunakan derivatif. Ya. Tapi kalau seolah-olah kalau kita pakai logika matematika, kalau kita gunakan persamaan linear, padahal sejatinya fungsinya itu adalah fungsi non-linear, maka kita memaksakan penggunaan derivatif, penghitungan tangen delta y per delta x. Padahal efektivitas kalau kita ingin mencari slope di dalam fungsi-fungsi yang nonlinear, efektivitasnya lebih besar jika kita menggunakan derivatif. Nah, solusi hal tersebut adalah kita harus membuat fungsi nonlinear terhadap X. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Model umumnya seperti ini. Jadi kita bahas masuk ke asumsi pertama. Bentuk umumnya sama. Di PRF atau Population Regression Function yang nonlinear sama. Asumsinya sama.
bahwa ekspektasi tradisi kondisional terhadap Y sama U-nya itu tidak ada hetero, tidak ada autokorelasi, kemudian IID yang kita bahas sebelumnya serupa dengan linear di mana uh, persamaannya identik, uh, fungsinya menggambarkan uh, fungsi yang mencerminkan kondisi realnya, kemudian tidak ada multikorelasi juga, ada momennya. Nah, kita ingat kira-kira kita refresh sedikit tentang uh, bentuk persamaan nonlinear. Ini salah satu bentuk persamaan nonlinear, bentuk parabolik. Kita lihat pangkatnya paling tinggi, pangkatnya 2. Jadi teman-teman bisa menyaksikan di sini fungsi yang sifatnya parabolik, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kita punya fungsi lagi, fungsi kubikel. Yang biru ini adalah fungsi Y sama dengan minus X pangkat 3. Ciri-ciri utamanya ada di sini. Kita merefresh balik ketika kita belajar matematika ekonomi. Ini adalah fungsi pangkat 3, di mana Y sama dengan X pangkat 3, dengan tentunya kita punya, jika kita punya model yang tadi, ada A3-nya, kemudian kita jika A2, A1-nya 0, maka fungsinya akan seperti ini. Kemudian kita punya fungsi juga seperti ini, sama fungsi pangkat 3, ya, bentuknya melengkung seperti ini, ya. Apa ciri utamanya? Kita akan punya di 15X ini. Jadi waktu kita belajar matematika, kita tahu bahwa karakteristik fungsi yang seperti ini, ya, itu memiliki beberapa titik belok. Nah, sekarang di dalam regresinya, bagaimana kita mendefinisikan atau menspesifikasi fungsi persamaan regresi kita? Apakah kita akan mengidentifikasi bahwa kemungkinan, misalnya saya meyakini bahwa fungsi yang akan saya regres itu akan bentuknya adalah fungsi nonlinear seperti ini, dan fungsinya adalah fungsi kubikel. Hanya saja kemudian apakah fungsinya seperti ini, di mana A2, A1, A2, A1 dan A0-nya adalah 0, yang punya angka atau punya koefisien itu adalah A3, maka kita akan punya fungsi yang seperti ini. Hubungannya gimana? Hubungannya bagaimana? Hubungannya tetap sama. Y dan X-nya tetap sama, hanya saja bentuk dari X-nya ini yang akan menyebabkan bentuk persamaan Y-nya, Fx-nya itu akan berbeda-beda. Atau kita punya model yang seperti ini, di mana kita punya titik beloknya dipengaruhi oleh A0 yang sama dengan 10. Atau nanti kita di bagian berikutnya, kita akan belajar juga tentang fungsi eksponensial. Ingat, di dalam fungsi eksponensial ini adalah jadi fungsi basisnya, jadi basis angkanya. Sehingga nanti kalau kita punya fungsi eksponensial, kita akan punya fungsi yang seperti ini. Fungsi eksponensial cirinya strictly increasing, ya, tidak pernah memotong x-axis, intercept, dan seterusnya. Artinya fungsi ini y-nya itu adalah y positif, ya, y-nya adalah y positif. Nah, karakteristik yang kemudian mendasari bahwa apakah kita persamaan yang kita regres, kita yakini bahwa apapun nilai x-nya, kita akan selalu menghasilkan y yang positif. Ketika kita meyakini seperti itu, maka kita bisa menggunakan fungsi eksponensialnya. Tapi yang kita gunakan bukan fungsi eksponensialnya, tapi fungsi logaritmanya atau fungsi inverse-nya. Nah, disinilah
adalah fungsi logaritma, kita menggunakan inverse dari eksponensial untuk menjelaskan logaritmanya. Nah, ini teman-teman, kita selain logaritma berbasis 10, kita juga punya logaritma berbasis angka Euler atau angka natural. Nah, ini saya mengutip dari buku Woolbridge. Jadi sama, sebenarnya kita ingin mencari perubahan delta Y, nah, di mana delta Y itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh tambahan dari X. Nah, tentunya perubahan atau delta X, ya, delta Y per delta X ini akan sangat bergantung dari slope masing-masing persamaan, yang juga bergantung dari tingkat pangkat polinomial dari variabel tersebut. Nah, sementara di dalam ekonometri yang kita ingin dapatkan, informasi yang ingin kita peroleh dari sebuah regresi ekonometri adalah bagaimana sebuah perubahan variabel X itu akan mempengaruhi variabel Y. Bagaimana teknis pengaruhnya? Apakah teknis pengaruhnya linear? Apakah teknis pengaruhnya non-linear? Disitulah kemudian kita akan mendefinisikannya. Nah, misalnya kita kemudian menggunakan polinomial pada X. Nah, fungsi population regression functionnya itu bisa didekati seperti tadi, fungsi kuadratik yang sifatnya parabola, fungsi kubikel, atau polinomial dengan pangkat lainnya. Pangkat 4 misalnya, pangkat 5, dan seterusnya. Atau kemudian transformasi logaritma basisnya adalah eksponensial, tapi transformnya kita menggunakan logaritma untuk menjelaskan, memberi interpretasi tentang bagaimana sebuah variabel X mempengaruhi variabel Y. Kita bahas yang pertama, polinomial pada X. Population regression functionnya itu akan membuat fungsi seperti ini. Kita menggunakan contoh XI-nya, kita pangkatkan 2. Dalam hal ini kita akan punya bentuknya adalah fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Ya, fungsi kuadrat. Nah, serupa fungsi kuadrat regresi polinomial kecuali merupakan pangkat X-nya. Jadi semuanya sama kecuali pangkat X-nya. Dan sementara pangkat X ini adalah angka juga sebenarnya. Angka yang dikuadratkan dari data X-nya. Jadi misalnya kita punya data 2 di sini, maka di sini data regresinya adalah 2 kuadrat yang akan diinterpretasikan oleh beta 2 dengan cara yang sama seperti regresi OLS biasa. Estimasi, pengujian, hipotesis, dan lain-lainnya menggunakan pendekatan yang sama dengan model ESS. Tantangannya adalah bagaimana kita menginterpretasikan koefisien seperti tadi. Jadi kita harus kembali ke teknis matematikanya, ya. Koefisien di depan X kuadrat itu tentu punya implikasi berbeda dengan hanya sekedar koefisien X aja yang basisnya linear. Kenapa? Seperti tadi, dia akan mencerminkan marginal yang berbeda-beda, hubungan marginal yang berbeda-beda pada setiap titik antara titik X dan Y. Misalnya kita punya fungsi ini, di mana kita punya income, rata-rata income di setiap distrik, spesifikasi kuadratiknya begini, dan spesifikasi kubikelnya seperti ini, di mana income kita pangkatkan dengan pangkat 3. Hasilnya seperti ini, average income kita pangkatkan 2, dan ternyata dia signifikan, artinya hipotesis linear ditolak. Artinya dia signifikan nih. Berarti modelnya tidak lagi hanya seperti ini, tapi modelnya sudah bisa seperti ini. Atau dalam hal ini, ya, bentuknya seperti ini.
Ya. Nah, kita plot. Nah, kalau kita hanya menggunakan regresi linear, maka kita hanya akan punya penghitungan di merah ini, lurus seperti ini. Nah, tapi kalau kita punya quadratic function, kita akan punya ekspektasi bahwa apa yang berbeda, slope di setiap X itu punya dampak yang berbeda-beda. Nah, ini hasilnya. Nah, sehingga ketika ada perubahan mencapai 6.000 dari 5.000 itu punya dampak yang berbeda-beda juga. Karena setiap slope, ya, kita ingat, setiap slope di setiap titik X ini punya slope yang berbeda-beda. Jadi sorry, di setiap titik X ini punya slope yang berbeda-beda uh, untuk menjelaskan perubahan terhadap Y. Jadi perubahan 10 sampai 20 kalau slope-nya adalah kuadratik tentunya kita lihat oh slope-nya lebih tinggi. Ternyata di sini sama-sama perubahannya 10, slope-nya lebih rendah. Nah, di sini yang memegang peranan penting itu adalah titiknya. Karena itu prediksi skor dan jika persamaannya adalah persamaan kuadratik itu punya implikasi berbeda di setiap titik X-nya. Jadi ini prediksi F-nya jadi 5 ke 6 seperti tadi. Efeknya akan berbeda dengan 25 ke 26 karena dia memiliki slope yang berbeda-beda di setiap titik. Ya, kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa menghitungnya dari mana. Dengan konsep derivatif kita bisa menghitungnya dengan baik. Misalnya kita punya X pangkat 3 di sini plus 2X kuadrat ya, plus 3X ya misalnya, maka kita akan dapatkan 3X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, tentunya ketika kita punya angka berapa? 25, ingat ini dia sudah turunan ya, atau dia sudah menggambarkan slope-nya. Artinya ketika kita mengidentifikasi di titik 5 itu akan menghasilkan slope yang berbeda dengan di titik 25 ke 26. Ya, meskipun deltanya sama. Delta sama-sama satu, tapi kalau berada di titik yang berbeda itu punya slope yang berbeda-beda. Seperti tadi, slope-nya itu dimasukkan dari nilai-nilai ini. Sehingga dengan persamaan seperti ini kita akan melihat bahwa slope-nya makin kecil semakin di atas sehingga pada titik puncak itulah yang kemudian dy per dx sama dengan 0 untuk persyaratan necessary condition dari sebuah optimasi tanpa kendala di mana turunan pertamanya sama dengan 0 itu mencerminkan bahwa di titik puncak semakin tinggi dan semakin menuju puncak, maka slope-nya semakin kecil. Khas persamaan kuadratik. Ini estimasi menggunakan strata, kemudian kita pakai pangkatnya pangkat 3 dengan menggunakan konsep kubikel. Apa yang terjadi? Oke, dia secara statistik signifikan pada 5%, artinya model dengan pangkat 3 bisa digunakan. Dan artinya model kita bisa jadi seperti ini. Kita akan punya titik belok seperti ini. Ya. Artinya regresi kita persamaannya jadi seperti ini. Bukan lagi kita punya persamaan linear seperti ini. Nah, meskipun demikian, proses estimasinya tetap sama menggunakan metode OLS. Nah, itu kira-kira
dasar dalam regresi polinomial, di mana estimasi menggunakan OLS setelah menentukan variabel independen, apakah variabel independen kita akan gunakan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Koefisien memiliki interpretasi yang lebih kompleks seperti tadi. Jadi koefisien tersebut tidak bisa serta-merta diinterpretasikan seperti regresi linear. Nah, dalam interpretasi fungsi yang diestimasi seperti ini, plot hasil estimasinya sebagai fungsi dari X ya, dan delta Y dan delta X dalam nilai X yang berbeda-beda. Seperti tadi disampaikan bahwa ketika fungsinya itu adalah fungsi pangkat 2 maupun fungsi kubikel seperti ini, maka kita akan punya slope di setiap X yang berbeda-beda. Nah, hipotesis fokus pada derajat R dan diuji dengan t-test dan f-testnya untuk memastikan ini. Jadi kita melihat pola persamaannya dan memastikan bahwa f-test seluruh persamaan ini memiliki secara bersama-sama menjelaskan Y. Nah, ya, jadi ketika kita menginterpretasikannya, disitulah kita kita refer kembali konsep matematika untuk menjelaskan fungsi-fungsi tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fungsi logaritma Y dan atau X. Jadi logaritmanya bisa kita taruh di kiri, kita bisa taruh di kanan. Ada hal yang khusus sebenarnya di sini. Logaritma mentransformasi permodelan hubungan dalam bentuk persentase. Jadi nanti kita akan lihat interpretasinya dalam bentuk elastisitas dibandingkan dengan linear. Jadi kalau linear kita hanya akan melihat perubahan tambahan 1x satuannya dan pengaruhnya sebesar apa terhadap Y sesuai dengan slope-nya masing-masing. Tapi begitu kita pakai logaritma, maka interpretasinya kita akan menggunakan persepsi elastisitas. Kita akan punya 3 jenis regresi dalam logaritma, tapi kita akan membahas pemilihan spesifikasinya bisa menggunakan judgment atau pengujian. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kita gunakan tentang pengujian. Pengujiannya kita menggunakan uji McKinnon, White, and Davidson atau MWD test. Jadi kalau teman-teman lihat ini uji yang cukup umum untuk memastikan kita lebih baik menggunakan model yang mana, tapi base-nya ini adalah base statistika. Jadi kita punya variabel dependen, kita punya variabel independen, ya. Kemudian variabel-variabel itu kita belum tahu nih, kita belum punya referensi model dasarnya. Jadi belum sekokoh misalnya model total cost yang sudah pasti sebagian besar model total cost-nya itu adalah fungsi pangkat 3. Karena kita ingin mengidentifikasi marginal cost itu titik minimumnya di mana. Dalam kondisi marginal cost yang punya titik minimum, artinya marginal cost itu adalah fungsi kuadratik. Sehingga fungsi awal dari marginal cost yaitu sebagai total cost itu adalah fungsi pangkat 3 atau fungsi kubikel. Nah, untuk beberapa regresi tertentu kita punya basis yang kuat, tapi untuk di beberapa regresi yang lain bisa jadi kita tidak punya basis teori atau kita tidak punya model dasar yang kuat untuk menjelaskan pola hubungan antara Y dan X, antara variabel dependen dan variabel independen. Oleh karena itu kemudian kita identifikasi baiknya kita menggunakan yang mana, apakah kita menggunakan linear atau kita menggunakan log. Nah, ini nanti implementasinya juga bisa digunakan untuk linlog, loglin, dan seterusnya. Nah, ini adalah uji MWD. Kita punya persamaan YT, XT. Nah, kemudian persamaan uji MWD kita ada tambahan Z1 dan Z2. Kita lihat Z1 dan Z2-nya di mana. Z1 dan Z2 itu adalah fitted atau hasil
Y fitted dikurangi dengan nilai fitted persamaan log. Jadi ini adalah kalau bisa digitukan diperkirakan berarti ini adalah logaritma dari fitted persamaan dikurangi. Jadi logaritma dari kita punya misalnya nilai fitnya, nilai estimatornya adalah 100, maka kita lakukan adalah kita cari logaritmanya, kemudian kita kurangi dengan nilai persamaan dalam bentuk log. Kemudian Z2-nya adalah antilog dari fitted itu, kemudian kita kurangkan dengan nilai fitted persamaan dasarnya. Jadi nilai dasarnya. Nah, sehingga bila Z satu statistik, signifikan statistik, maka hipotesis nol yang dinyatakan bahwa model itu adalah model linear ditolak. Artinya kita menggunakan model yang non-linear. Sementara jika Z2-nya signifikan secara statistik, maka hipotesisnya adalah model, nyatakan bahwa model yang benar adalah bukan model log linear. Nah, ini kasusnya. Seperti tadi, linear dan log. Kita punya di sini independennya adalah variabel linear dan di independennya adalah variabel logaritma. Nah, interpretasinya kenaikan 1% X akan menyebabkan kenaikan 0,01 kali B1-nya tinggal berapa kali. Jadi berapa? 0,01 B1 satuan terhadap Y. Satuannya yang naik. Itu bergantung besaran B-nya. Kemudian kenaikan satu satuan X, ya, ini X menyebabkan kenaikan beta 1% terhadap Y. Sementara kalau log sama dan log-log, nah, maka kenaikan 1% X1 itu akan menyebabkan kenaikan B1 sebesar B1% terhadap Y. Jadi persen kenaikannya X1 naik berapa persen, maka Y1 akan naik berapa persen juga. Interpretasinya seperti ini. Kalau kemudian modelnya kita adalah, ingat, kita tidak bisa asal menggunakan misalnya kita misalnya log linear, maka interpretasinya pun kita harus sesuaikan seperti ini. Ya, ln Y1-nya kita pastikan bahwa jika kondisinya seperti ini, maka persamaan di kanan, yaitu persamaan dengan variabel independen, itu adalah pangkat dari bilangan naturalnya. Sehingga kalau kemudian kita cari, kita akan dapatkan seperti ini. Asalnya dari mana? Dari Taylor Series Expansion. Ini kita akan dapatkan, ini adalah fungsi awal, ini adalah turunan pertama, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat tesnya. Jika kondisinya seperti ini, maka kita akan punya ln income. Jadi kalau income naik sebesar 1% akan mempengaruhi, ini kita kalikan dengan nih 0,36. Meskipun tulisannya 36,2, tapi kenaikannya adalah 0,36 dikalikan tadi dikalikan 1/100 dari angka awalnya, sehingga kenaikan test score akan sebesar 0,36. 1% kenaikan. Jadi tidak bisa akan menaikkan 36 kali, enggak, tapi 0,36. Ini yang kadang-kadang kita. Bagaimana kalau kemudian kita punya fungsi kubikel? Oh, ternyata fungsi kubikelnya seperti ini. Yang biru kecil ini adalah fungsi kubik, regresi kubik, sementara ini adalah fungsi log linear. Hampir, kalau teman-teman lihat, hampir beririsan. Kemudian kita punya bagaimana kalau variabelnya ln dan ln, maka kita akan punya 1% sama 0,054%. Jadi 1% naik 1% juga di sebelah kiri. Persamaannya sama juga seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kita punya persamaan eksponensial seperti ini, sama-sama mereka ada di positif, persamaan logaritma juga punya kekhususan. Dia akan begini
namun dia cenderung punya em, asimtot ya. Jadi dia cenderung naik sama, tapi dia memiliki asimtot pada titik tertentu. Nah, ini ringkasannya. Jadi kita punya tiga kasus. Kalau penurunan Y dan atau X ditransformasi dalam bentuk logaritma, oke, itu bisa kita lakukan. Setelah kita membentuk logaritma ln Y atau ln X, maka kita uh, bisa menggunakan estimasinya juga dengan OLS. Tidak ada masalah. Pengujian hipotesis dan koefisien intervalnya sama. Interpretasi beta satunya yang berbeda-beda di setiap kasus. Oke, ini adalah penjelasan dasar teman-teman dari diskusi kita tentang regresi nonlinear. Dan kita tadi sempat membahas tentang